Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofiatun Hasanah dengan nomor NIM 4130023001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab lupa dan kiat mengurangi lupa. Sebelumnya, apa itu lupa? Lupa itu adalah hilangnya kemampuan untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah kita pelajari. Lupa berbeda dengan hilang ingatan. Hilang ingatan yakni hilangnya kemampuan mengingat atau hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Selanjutnya, penyebab-penyebab lupa. Ada beberapa faktor penyebab-penyebab lupa. Yang pertama itu gangguan konflik antara item informasi. Yang kedua, tekanan terhadap item-item yang sudah ada, baik disengaja ataupun tidak. Yang ketiga, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima, materi yang sudah diajarkan tidak dipelajari kembali. Yang keenam, itu perubahan urat syaraf otak. Dan inilah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat informasi atau pengalaman yang telah dipelajari atau dialami sebelumnya. Otak kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, neokorteks atau otak manusia yang berfungsi untuk analisa atau tempat terjadinya proses berpikir secara sadar, pusat kognitif manusia, memori, pembelajaran, serta fungsi penilaian, perencanaan, pengambilan keputusan, dan spontanitas. Yang kedua, sistem limbik atau otak mamalia yang berfungsi untuk emosi atau bagian otak yang berperan dalam mengatur emosi, memori, perilaku manusia. Yang ketiga adalah brainstem atau otak reptil yang berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup tubuh manusia dengan mengatur fungsi-fungsi dasar seperti pernapasan, detak jantung, dan respon insting terhadap ancaman. Kemudian selanjutnya adalah kiat atau cara meminimalisir terjadinya lupa. Yang pertama yaitu overlearning, yaitu proses latihan keterampilan setelah mahir untuk memperkuat atau menguatkan pembelajaran. Contoh praktisnya dari overlearning adalah latihan berulang untuk mengingat gerakan tertentu dalam memori. Yang kedua yaitu extra study time, yaitu penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu. Berarti siswa menambahkan jam belajarnya sehingga dapat memperkuat untuk mengingat materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, mnemonic device adalah kiat-kiat khusus yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengingat. Banyak ragamnya, tetapi yang paling menonjol adalah yang pertama itu rima, dengan menjadikan kalimat-kalimat materi itu menjadi sebuah nyanyian atau menjadi sebuah kalimat yang berirama. Yang kedua adalah singkatan sistem, yaitu melibatkan pembuatan singkatan dari informasi yang sulit diingat. Singkatan ini dapat digunakan sebagai kunci. Yang ketiga, kata pasak atau page word system. Misalnya, seseorang dapat mengaitkan angka dengan kata-kata kunci yang sudah dikenal untuk membantu mengingat urutan angka. Selanjutnya, model Lonsai, yaitu teknik ini melibatkan atau mengaitkan informasi yang sulit diingat dengan lokasi-lokasi fisik yang sudah dikenal. Yang terakhir, sistem kata kunci atau keyword system, melibatkan pengaitan kata-kata asing dengan kata-kata yang dengan bahasa yang sudah dikenali. Dengan menggunakan cara-cara ini, seseorang dapat meningkatkan kemampuan mengingat informasi dengan lebih efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu transfer belajar. Transfer belajar adalah pemindahan-pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Ini berarti ketika seseorang mempelajari sesuatu, kemudian ia dapat menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut dalam situasi lain. Transfer belajar ada beberapa teori, yakni yang pertama teori disiplin formal, yaitu terjadi dengan latihan-latihan keras yang terus-menerus. Yang kedua, teori identik, yaitu jika terdapat unsur-unsur yang sama atau identical elements
dengan situasi terdahulu yang telah dipelajari, mengacu pada unsur-unsur kalimat yang membentuk sebuah kalimat. Unsur-unsur tersebut meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang ketiga, teori generalisasi. Teori ini mengacu pada kesamaan prinsip, pola, atau struktur, bukan pada kesamaan unsur-unsur. Teori ini menekankan pada prinsip-prinsip umum yang berlaku di berbagai situasi, meskipun unsur-unsurnya mungkin berbeda. Contohnya, seseorang memahami prinsip demokrasi, akan mampu mengenalkannya dalam situasi yang berbeda, meskipun aktor dan detail situasinya berbeda. Kategori transfer belajar ada 4, yaitu yang pertama transfer positif, transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang kedua transfer negatif, yaitu transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Yang ketiga transfer vertikal, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu transfer lateral, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang sederajat. Faktor-faktor penyebab transfer belajar meliputi taraf inteligensi, sikap, materi pelajaran, dan sistem penyampaian guru. Taraf inteligensi dan sikap berasal dari anak didik, berkaitan dengan kapasitas dasar, sikap, minat belajar, dan usaha yang disengaja ke arah transfer belajar. Faktor ini juga dipengaruhi oleh guru, seperti penguasaan persiapan, alat peraga, pemilihan bahan, dan metode mengajar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.